Nah, yang kita akan perdalam sekarang yaitu tentang pembiasan cahaya. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa selain bisa dipantulkan, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, cahaya ini juga punya sifat lain, yaitu dibiaskan. Nah, pembiasan cahaya ini juga bisa diartikan sebagai pembelokan cahaya. Jadi cahayanya yang tadinya lurus, karena menemui batas medium, karena medium yang satu dengan yang lainnya itu kerapatannya berbeda, maka cahayanya dibelokkan. Contohnya ya tadi di video 1, lalu video 2, video 3, dan video 4 yang tadi kita lihat secara bersama. Gitu ya. Atau kalau kalian cermati di gambar kanan ini juga menunjukkan salah satu peristiwa pembiasan. Yaitu pensilnya ini kalau misalkan kalian minum ya, lalu ini pakai sedotan misalkan. Sedotannya dicelupkan di air minum, itu kan seolah-olah seperti patah gitu ya. Sama kayak pensil atau pulpen gitu. Atau yang tadi si koin yang tadinya ada di dasar kan, tapi karena ada airnya diisi terus-menerus secara kontinu gitu, seolah-olah koinnya itu seperti menuju ke permukaan gitu, seperti mendekat ke permukaan air. Nah, itulah efek dari pembiasan. Jadi, kalau kalian melihat di misalkan kolam renang gitu ya, yang jernih, itu kan kelihatannya bagian dasarnya itu terlihat oleh kita. Jadi seolah-olah bagian dasarnya itu atau kedalamannya itu tidak tinggi gitu. Jadi cetek gitu ya. Padahal itu karena efek pembiasan. Jadi seolah-olah itu tidak dalam. Padahal itu dalam karena bagian dasarnya itu terlihat. Gitu. Sama seperti yang koin tadi kan. Itu. Maka ada beberapa peristiwa itu. Nah, yang menjelaskan tentang peristiwa pembiasan ini diawali dengan hukum Snellius, yaitu hukum Snellius tentang pembiasan. Jadi orang ini selain menjelaskan tentang peristiwa pemantulan, dia juga membuat penjelasan tentang pembiasan. Dan penjelasannya dia selain menjadi teori juga sudah menjadi hukum. Karena sudah teruji kebenarannya. Nah, si hukum Snellius ini di pembiasan itu mengatakan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal ini terletak pada satu bidang datar. Dari sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Bidang datarnya kalau di kamu ya layar laptopmu ini. Ya. Beda dengan yang di pemantulan ya. Kalau pemantulan kan sinar datang, ini menjadi sinar pantul kan. Dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Lalu yang kedua, cahaya yang datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat itu dibelokkan atau dibiaskan mendekati garis normal. Ini dicermati dulu ya, nanti ada contohnya berikutnya. Sebaliknya, cahaya yang datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, maka cahaya itu dibelokkan menjauhi garis normal. Nah, misalnya gini. Nah, anggap aja ini tampilanmu ini, yang di sini ini udara ya, yang warna putih ini. Lalu yang biru ini air gitu. Jadi ada dua medium, yaitu udara dan air. Itu ya, ada dua ruang yang nanti akan dilewati oleh cahaya. Jadi daerah yang dilewati oleh cahaya itu disebutnya medium. Gitu. Tempat merambatnya gelombang cahaya itu
disebut medium. Ini ada udara dan air. Lalu, misalkan ada sinar datang ke sana. Dari udara menuju ke perbatasan antara udara dan air ini. Nah, kalau tadi kita simak, untuk menentukan sinar biasnya, ya kan, tadi bisa digunakan, atau dari video tadi, kan kelihatan kalau dari video tadi menggunakan laser ya. Nah, kalau ini kita gunakan bantuan untuk menggambar, yaitu ini kita anggap sinar datang. Nah, kita beri garis normalnya di sini, yaitu tepat sinar datang itu menyentuh batas antara udara dan air ini. Nah, kemudian sudut antara sinar datang dan garis normal ini disebut sudut datang. Kita simbolkan sebagai theta. Itu bacanya theta ya. Ini sebagai sudut datang. Nah, menurut si Snellius, dia kan mengatakan kalau cahaya datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka dia akan dibelokkan mendekati garis normal. Nah, ini udara, yang di sini air. Kalian sudah pernah belajar tentang membedakan mana sih yang lebih rapat, udara atau air, atau zat padat. Nah, tentu kan kalian tahu nih, mana kira-kira yang lebih rapat, udara atau yang air? Yang lebih rapat yang mana nih? Ini yang off cam saya kick ya, saya keluarkan aja. Karena banyak yang off cam nih, tanpa izin, jadi saya keluarkan atau nanti saya tidak anggap hadir gitu. Kecuali yang izin ya. Nah, silakan. Valencia, Ivana. Halo, Valen. Ivana, halo. Oh. Ya, Pak. Nah, menurut kamu mana yang lebih rapat, udara atau air? Kenapa, Pak? Tadi agak putus-putus, Pak. Menurut kamu, mana yang lebih rapat mediumnya, udara atau air? Air. Oke, air. Karena di air itu kan partikelnya eh, lebih apa rapat ya daripada di udara. Karena kita, atau kalian bisa mengingat lagi di pelajaran kelas 7 dulu, yaitu tentang sifat zat ya. Gitu. Nah, karena ini datang dari udara menuju ke air, nah maka arah atau pembelokannya nanti yang mendekati garis normal. Jadi kalau sudut datangnya sekian, berarti nanti dia akan mepet mendekat garis normal. Nah, ini disebut sinar bias. Sudut yang terbentuk antara sinar bias dengan garis normal disebutnya sudut datang. Sudut bias. Gitu ya. Simbolnya theta aksen. Gitu. Nah, ini peristiwanya. Lalu bagaimana ketika dia datang dari yang lebih rapat, ya medium yang lebih rapat ke medium yang lebih renggang gitu. Ya sama prinsipnya. Nah, dia akan begitu sinar datangnya. Lalu untuk menentukan arah pembelokannya ya kita garis normalkan dulu. Kita buat garis normalnya dulu. Lalu kalau ngikutin si Snellius ini, dia mengatakan apa? Bahwa kalau dari wilayah yang lebih rapat ke yang lebih renggang, pembelokannya itu menjauhi garis normal. Berarti kalau ini sudut datangnya, nah dia akan menjauhi. Jadi simpangannya ini lebih jauh. Pak, Ya, ini sistem saya suruh update segera, bolehkah saya lihat sebentar lalu merestart kembali?
terus kemudian gabung lagi. Oh iya, ya, silakan. Makasih, Pak. Ya. Oke. Nah, ini sudut biasnya. Jadi lebih besar ya daripada sudut datar. Nah, itu. Dan peristiwa pembiasan ini muncul atau terjadi, ya, pembelokan cahaya ini terjadi kalau cahaya itu menembus batas medium atau menemui batas medium. Batas medium itu berarti daerah atau batas di mana dua medium yang berbeda kerapatannya itu bertemu. Nah, di sini nih. Ini batas mediumnya ini. Ya, itu. Nah, ini batas medium antara udara dan air. Itu. Nah, yang menurut Snellius, pembelokan cahaya ini itu mengikuti persamaan seperti ini. Jadi N1 dikali sinus theta, ya, sinus sudut datang, sama dengan N2 dikali sinus sudut bias. Nah, tapi untuk level kalian, nah, nanti tidak menggunakan sin dan cosinus. Karena belum saatnya. Meskipun secara konsep tentang trigonometri sederhana ini ya, sin cosinus ini, dan tangan sudah saya pernah jelaskan juga waktu kalian belajar dinamika gerak, ya, menggambar gaya dan juga vektor kecepatan itu. Nah, itu juga tetap berguna nanti untuk kita tahu di sini. Nah, tapi intinya di sini itu mau mengatakan gini, peristiwa pembelokan cahaya ini ditentukan oleh satu medium, ya, N-nya itu, dan besarnya sudut datang. Gitu. Medium dan sudutnya. Sudut pembelokan itu ditentukan oleh perbedaan indeks bias. Gitu ya. Jadi pembelokannya, besar pembelokannya itu ditentukan oleh indeks bias atau perbedaan kerapatannya. Ini mau ngomong gitu. Nah, tapi nanti kita secara sederhana akan mengeliminasi sin-nya ini, tetapi akan dilihat dengan variabel yang lain. Apa itu? Kita lihat di slide berikut. Nah, kalian tentu tahu ya, bahwa cahaya itu, ya kan kita bicara cahaya nih. Cahaya itu kan punya kecepatan. Kecepatannya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter tiap detik. Atau sekitar 3 kali 10 pangkat 5 kilometer tiap detik. Berarti 1 detiknya 300.000 kilo. Nah, bisa dibayangkan cepatnya seperti apa ya. Itulah kecepatan cahaya. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, karena cahaya itu kecepatannya selalu ini, sebesar ini, ketika dalam medium yang sama, atau dalam satu medium, kecepatan cahaya itu tetap. Tapi ketika dia menubruk batas medium yang lain, atau akan masuk ke medium yang berbeda kerapatannya, nah, dia akan terhalang, istilahnya gitu, secara sederhananya ya, dan akan mengalami peristiwa pembiasan tadi. Nah, pembiasan cahaya ini ya terjadi karena adanya perbedaan kerapatan medium yang digunakan untuk cahaya merambat. Nah, perbedaan kerapatan ini menyebabkan perbedaan cepat rambat cahaya pada kedua medium. Jadi karena ada perbedaan kerapatan, cahayanya jadi melambat. Ya, ada perbedaan kecepatan pada kedua medium. Nah, pada medium yang lebih besar atau lebih padat, ya, pada medium yang lebih padat, cepat rambat cahayanya itu cenderung lebih kecil.
logikanya gini, kalau cahaya lewat udara atau melalui udara, nah udara itu kan sangat renggang ya partikel-partikelnya, jadi tidak ada yang menghambat geraknya cahaya, itu nggak ada yang menghambat. Tapi kalau masuk ke air yang susunan partikelnya lebih padat dan jarak antar partikelnya lebih kompak gitu, nah, maka akan banyak terhalang, ya kan? Terhalang oleh partikel-partikel air tadi, H2O-nya tadi. Akibatnya apa? Ya pergerakannya jadi melambat karena banyak hal rintangan gitu. Apalagi kalau masuk ke benda padat seperti kaca, nah itu akan lebih sulit lagi, sehingga efeknya kecepatannya menjadi lebih kecil. Nah karena kecepatannya lebih kecil, maka supaya sampai di tujuan dengan waktu yang diharapkan, ya dia pilih lintasan yang paling kecil. Makanya arah pembelokannya makin mendekati garis normal gitu. Supaya lintasannya makin pendek, kan gitu. Nah, secara keseluruhan ini untuk menjelaskan tentang pembiasan cahaya itu kita bisa lihat dengan persamaan yang ditemukan oleh Huygens, yaitu N1 dikali dengan velocity 1. Berarti ini N ini sebagai indeks bias 1 atau indeks bias medium 1 dikali cepat rambat cahaya di medium 1, itu akan sama dengan indeks bias di medium 2 dikalikan dengan kecepatan cahaya dalam merambat di medium 2. Gitu. Nah, kita tahu dengan persamaan ini, itu artinya si Huygens itu memandang bahwa cahaya itu sebagai gelombang. Saya sudah pernah mengatakan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa cahaya itu bisa dipandang sebagai partikel, bisa juga dipandang sebagai gelombang karena sifat dualismenya itu. Nah, kalau dipandang sebagai gelombang, nah, kita akan melihat bahwa pergerakan cahaya itu seperti gelombang. Nah, karena di sini itu menyinggung-nyinggung tentang kecepatan, maka cepat rambatnya di sini juga menggunakan persamaan gelombang. Nah, persamaan gelombang untuk menentukan cepat rambat kan rumusnya adalah apa? Velocity apa? V sama dengan lambda dikali frekuensi kan? Kan gitu. Nah, padahal untuk frekuensi gelombang itu dimanapun lokasinya, dimanapun dia berada, itu jumlah gelombang yang dibentuk tiap waktu itu selalu sama. Jadi frekuensi ini akan selalu sama di berbagai medium. Yang berbeda adalah karena frekuensinya sama, maka karena dia misalkan dari medium yang lebih renggang ke medium yang lebih rapat, rintangannya makin banyak. Akibatnya makin pelan. Nah, karena makin pelan ini kayak gelombang yang belakangnya itu memampatkan gitu. Hampir menyusul gelombang yang di depannya. Jadi makin rapat. Maka ukuran panjang gelombangnya makin kecil. Kan gitu ya. Nah, itu menyebabkan kecepatan rambatnya juga makin kecil gitu. Nah, kalau kita lihat di sini dari persamaan ini kan saya bisa merubah menjadi seperti ini. Nah, kenapa kok muncul lambda 2 dibagi lambda 1? Ini begini. Jadi dari yang ini kan saya bisa merubah persamaan itu menjadi N1 dibagi N2 sama dengan velocity 2 atau kecepatan 2 dibagi 1, kecepatan 1 kan. Padahal cepat rambat gelombang itu kan mengikuti persamaan ini. Nah, berarti ini saya bisa ganti dong. N2
N1 dibagi N2, itu berarti lambda 2 dikali frekuensi, dibagi dengan lambda 1 kali frekuensi. Nah, karena frekuensinya itu selalu tetap, dimanapun dia berada, jadi saya bisa sederhanakan. Maka muncul N2, N1 dibagi N2 sama dengan panjang gelombang di medium kedua dibagi panjang gelombang medium pertama. Nah, ini persamaan tentang pembiasan ini menurut si Huygens. Jadi cara pandang sebagai gelombang. Itu. Nah, ini ya syaratnya adalah frekuensinya itu selalu tetap untuk setiap medium yang berbeda. Nah, ini keterangannya. N ini adalah indeks bias medium asal, N1 ya. N2 itu adalah indeks bias medium tujuan. Kecepatan 1 adalah kecepatan cahaya di medium asal. P2 adalah kecepatan cahaya di medium tujuan. Lambda 1 ini panjang gelombang cahaya di medium asal. Yang lambda 2 ini panjang gelombang cahaya di medium tujuan. Nah, kalau kalian lihat dari persamaan ini kan kita sudah singgung-singgung soal indeks bias dan kecepatan ya. Jadi ini tuh mau cerita bahwa kecepatan cahaya di medium yang satu dengan yang lain itu bergantung pada berapa perbandingan indeks biasnya. Jadi perubahan kecepatan yang terjadi ya karena perbedaan medium, nah itu ditentukan oleh perbandingan mediumnya atau perbandingan indeks biasnya ini gitu. Oke, jadi logikanya jelas ya. Yang pertama gini, cahaya itu dibelokkan karena perbedaan kerapatan, kan gitu ya tadi. Akibat perbedaan kerapatan maka terjadi perubahan kecepatannya. Yang tadinya 3 kali 10 pangkat 8 menjadi bisa lebih kecil atau lebih besar karena masuk ke medium yang lain yang kerapatannya berbeda. Nah, akibatnya kita bisa tahu nih hubungannya antara kecepatan dengan perbedaan kerapatan itu. Nah, maka muncullah persamaan ini, yaitu persamaan ini mau mengatakan perbedaan kecepatan ini atau perbandingan perubahan kecepatan ini tergantung dari perbandingan nilai indeks bias dari kedua medium atau perbandingan dari nilai panjang gelombang dari kedua cahaya merambat dalam medium yang berbeda. Gitu. Ini yang pertama. Semoga bisa ditangkap ya. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini adalah dari tadi kan kita sudah bahas tentang indeks bias, ya kan? Padahal kita sendiri belum tahu indeks biasnya apa sih sebenarnya kan gitu. Nah, saya akan balik. Jadi indeks bias ini itu gini. Ada yang disebut dengan indeks bias mutlak dan indeks bias relatif. Mutlak itu artinya sudah ditentukan. Yang untuk membandingkan adalah acuannya, yaitu udara. Jadi indeks bias mutlak itu indeks bias yang sudah diketahui, yaitu indeks bias suatu medium. Nah, indeks bias suatu benda ini diperoleh dengan membandingkan cepat rambat cahaya pada medium dengan cepat rambat cahaya di udara. Nah, acuannya atau patokannya, indeks bias di udara itu nilainya selalu 1. Gitu ya. Jadi indeks bias di udara itu nilainya selalu 1. Maka kalau tadi berangkat dari persamaan Huygens ini, nah kita misalkan mau menentukan indeks bias di keadaan 2 itu berapa sih gitu ya. Berarti di keadaan 1 kita anggap ini misalkan cahayanya datang dari udara ke medium yang lain gitu ya. Nah maka ini kan berarti indeks bias udara nih. Atau indeks bias udara nilainya 1. Lalu ini yang mau dicari, ini indeks bias mutlak.
Gitu. Nah, maka di sini ini berarti kecepatan cahaya di udara atau di ruang vakum. Yang ini kecepatan cahaya di medium, ya kan? Cepat rambat cahaya di medium. Nah, yang di sini nih. Ini cepat rambat udara, cahaya di medium. Nah, indeks biasnya ini yang mau kita cari tahu. Berapa besarnya ini? Maka dari persamaan ini kita bisa hitung, ya kan? Kita buat menjadi begini. N2 dibagi dengan N1 itu akan sama dengan velocity 1 dibagi dengan V2, ya kan? Nah, karena indeks bias 1 ini adalah udara, maka dia nilainya kan 1. Berapapun bagi 1 ya dirinya sendiri tuh. Maka karena V1-nya ini di udara itu adalah C, itu sebutannya cepat rambat cahaya di udara itu disebut C tadi. Lalu ini kita sebut sebagai V gitu. Maka untuk menentukan indeks bias mutlak kita bisa menggunakan persamaan ini, yaitu perbandingan antara cepat rambat cahaya di udara dibandingkan dengan kecepatan rambat cahaya di medium yang ingin kita tahu indeks biasnya. Nah, ini indeks bias mediumnya kita bisa dapat gitu. Jadi ini adalah indeks bias mediumnya mutlak, ya. Gitu. Indeks bias mutlak medium. Ini tentang indeks bias mutlak. Nah, kalau tentang indeks bias relatif tuh gini, kan ada yang mutlak, ada yang relatif. Relatif tuh hampir sama sih sebenarnya dengan ini, tapi kalau di indeks bias relatif ini tuh kita bandingkan indeks bias suatu medium dibandingkan dengan indeks bias medium lain, jadi bukan udara. Kalau ini kan kita bandingkan dengan udara, ya kan? Nah, kalau di sini tuh kita bandingkan dengan indeks bias yang lain gitu, medium lain tapi bukan udara. Maka disebutnya relatif. Kalau antara kaca dengan air ya berarti indeks bias kaca relatif terhadap air gitu. Berapa? Gitu. Kalau ini mutlak milik bendanya, milik mediumnya gitu. Karena dibandingkannya dengan acuan, yaitu indeks bias udara itu selalu 1. Ini sebagai acuannya. Nah, kalau di sini berarti kita menggunakan ini. Nah, dari sini kita bisa rubah. Jadi N2 per N1 sama dengan V1 bagi V2 kan. Secara matematis kan ini tahu ya perubahannya dari sini ke sini. Nah, maka N2 dibagi N1 ini saya bisa tulis menjadi N21. Artinya indeks bias medium 2 terhadap medium 1. Itu yaitu diperoleh dari apa? Indeks bias 2 dibagi indeks bias 1 atau kecepatan cahaya di medium 1 dibagi dengan kecepatan cahaya di medium 2. Nah, ada juga misalkan indeks bias 1, 2. Artinya indeks bias medium 1 terhadap medium 2. Berarti nanti persamaannya ini dibalik. Kalau ini N21 itu N2 dibagi N1, ya kan? Sama dengan V1 dibagi V2. Kalau nanti indeks bias 1, 2, berarti ini menjadi N1 dibagi N2 sama dengan V2 bagi V1. Gitu. Artinya indeks bias medium 1 terhadap medium 2. Itu N1, 2. Kalau N21, indeks bias medium 2 terhadap medium 1. Nah, gitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya kah?
Yang off cam ini silakan dinyalakan. Saya heran kenapa sih kelas ini kok nggak bisa standby on cam gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Aman ya masih ya? Oke. Kalau memang tidak ada. Atau kalau ada silakan ya, jangan sungkan untuk bertanya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, apa yang saya jelaskan sampai di sini ini kan cara pandang cahaya sebagai gelombang. Nah, kalau kita mau kembalikan lagi ke cara pandangnya sebagai partikel, maka muncul lagi si Snellius. Dia juga bisa menentukan besarnya nilai indeks bias itu. Tapi dia melihatnya dari sini. Jadi kalau menurut Snellius, menentukan indeks biasnya itu dapat diperoleh dari perbandingan proyeksi sinar datang dari udara dengan proyeksi sinar bias pada medium zat lain pada bidang batas memiliki nilai tetap. Nah, maksudnya apa ini? Jadi, menurut Snellius, untuk menentukan indeks bias cahaya itu juga bisa digunakan menggunakan ini. Proyeksi sinar datang dari udara dengan proyeksi sinar bias pada medium zat lain. Kalau dibandingkan, itu nilainya tetap. Nah, proyeksi yang seperti apa? Yang mengikuti nilai sinus tadi itu loh. Nah, jadi yang ada di depan sudut, kan gitu. Nah, ini nilainya tetap. Dan itu menunjukkan indeks bias medium pada zat tersebut. Contohnya gini maksudnya. Nah, ini misalkan ada sinar datang. Ini batas medium ya. Anggap aja ini udara. Dan selalu dari udara kalau ini ya. Udara. Lalu ini medium lain. Gitu. Maka di sini ada N1. Ini ada N2. Nah, sinar datang ini menuju ke batas medium. Ini garis biru ini batas mediumnya. Karena anggapannya ya, kita anggap N2 ini lebih besar dari N1 gitu ya. Jadi indeks biasnya lebih rapat gitu. Nah, maka ini lebih mendekati garis normal. Ketika dibiaskan, sinar biasnya akan mendekati garis normal. Gitu. Nah, nilai indeks bias zatnya ini yang ada di sini atau N2-nya ini, N2 relatif terhadap udara ini ya. Nilai indeks bias zatnya ini itu bisa ditentukan dari proyeksi sinar datang dan sinar bias. Tapi memproyeksikannya itu enggak sembarangan. Jadi kalau kita lihat sinar datang, sinar bias ini kita ambil ya di titik tepat di batas bidang ini, kita beri titik gitu, lalu kita buat lingkaran pakai jangka ya, pakai jangka gitu, kita buat lingkaran. Nah, maka kita akan menemukan panjang yang sama antara garis AO dengan OB. Itu kan pasti sama ya, jari-jarinya tuh ini. AO dan OB ini kan jari-jari lingkarannya. Nah, pasti panjangnya sama besar. Nah, ketika ini diproyeksikan mengikuti persamaan sinus tadi, yang dimaksud dengan proyeksi itu ini. Kalau ini saya tarik garis tegak lurus terhadap bidang batas, maka saya akan menemukan proyeksi sinar datang yang ini dari A1 sampai ke O gitu. Dan proyeksi sinar bias itu dari O sampai B1. Itu proyeksinya. Jadi ditarik garis lurus ke sana, ditarik garis lurus ke bawah, ketemu A1, di sini ditarik garis lurus ke sana, ketemu B1. Nah, tapi dalam posisi memproyeksikannya ini harus dibuat ketetapan.
Tetapannya gimana? Kita harus pastikan sinar datangnya, panjangnya ini, panjang sinar datang ini dari A sampai O itu harus sama dengan panjang sinar biasnya dari O sampai B. Nah, supaya sama gimana? Nah, kalau kalian menemukan peristiwa tadi menggunakan laser tadi, kan kelihatan tuh garis sinar datangnya dan sinar biasnya. Nah, di titik perbatasan ini kita taruh jangka. Lalu kita buat aja lingkaran menggunakan jangka itu. Ya, dibuat lingkaran gitu kan. Nah, maka AO dan OB ini kan tidak lain tidak bukan adalah jari-jari lingkaran tuh. AO dan OB adalah jari-jari lingkaran. Nah, karena jari-jari lingkaran berarti panjang AO ini akan sama dengan panjang OB. Betul nggak? Sepakat ya? Jadi panjang AO ini sama dengan panjang OB. Gitu. Nah, karena si Snellius tadi, ini saya coba mau menunjukkan doang ya. Si Snellius tadi kan mengatakan bahwa rumus pembiasannya itu kan N1 dikali sinus sudut datang itu akan sama dengan N2 dikali sin sudut bias. Kan gitu toh. Nah, padahal ingat di semester 1 kita sudah belajar apa arti itu sin, cos, tangen kan gitu ya. Untuk trigonometri sederhana. Nah, sin kemarin kalau misalkan ada segitiga begini, ini tetanya, di sini ada Y, gitu ya. Ini Y, ini X, ini R, sisi miring. Nah, maka sinusnya yaitu depan per sisi miring, ya kan? Sinus itu theta itu kan sisi depan yaitu Y dibagi sisi miring yaitu R gitu. Nah, kalau ini berarti kan sisi depannya kan ini, sudutnya kan ini untuk datang ya. Berarti sisi depannya kan yang ini nih. Nah, yang gambar hijau ini berarti sin tetanya itu, nah di sini kita dapat berarti sin theta itu ya sisi depan, berarti ini. Nah, tapi A sampai di sini kan sama artinya dengan A1 sampai O. Berarti saya bisa ganti dengan A1 O dibagi sisi miring. Sisi miringnya kan AO. Tuh. Sedangkan untuk sinar biasnya, ini tetanya di sini. Berarti sisi depannya kan yang ini. Nah, garis ini panjangnya pasti sama dengan O sampai di B1 ini. Nah, berarti sisi depannya yaitu kalau untuk sin sudut biasnya berarti B1O, ya kan, sisi depan dibagi sisi miring. Sisi miringnya kan O sampai B. Berarti BO. Gitu. Nah, sekarang yang sin theta dan sin aksen theta ini diganti dengan ini. Nah, jadi kan dapat N1 dikali A1O dibagi AO. Di sini N2 B1O dibagi BO. Nah, karena AO dan OB atau BO sama, ini bisa dicoret. Maka tinggal persamaannya ya tinggal ini. N1 kali A1O, atau saya tulis OA1 juga boleh. OA1, ini N2, OB2. Sehingga kalau saya buat menjadi N2 per N1, di sini dapat menjadi OA1 per OB1. Nah, ini persamaannya. Menjadi seperti ini. Jadi persamaan ini berangkat dari yang persamaan awal yang saya tunjukkan tadi. Gitu. Nah, tapi ini nggak perlu kalian hafal, cukup gunakan ini aja untuk menyelesaikan persoalan. Saya hanya menunjukkan aja bahwa ini tuh tidak semata-mata modul. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal dan latihan. Dicoba dikerjakan. Ya.
Contoh nomor 1 nih. Cepat rambat cahaya dalam suatu medium adalah 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per second. Berapa indeks bias mediumnya? Kalau kecepatan cahaya di udara itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Silahkan dicoba. Yang sudah menemukan boleh di chat. Immanueli, coba. Saya mau dengar suaramu. Oke, Natasha sudah bagus. Betul, Natasha. Oke. Coba saya mau tahu Nelly. Halo Nelly. Ada nggak suaranya? Ya Pak, Udah belum? belum Pak, saya lagi ngitung Pak. Oke, kira ya. Gali. Adrianus Gali. Halo Gali. Saya belum, Pak. Oke. Ini sudah ada Livi, silahkan yang lain menyusul ya. Segera dihitung. Oke, siapa lagi nih? Ya, Maria Marsa, betul. Nathan, Marco Nathanael, kayaknya kebalik itu Nathan. Stephen Balik Julio, ya? betul. Kebalik, Ya, Pak. coba deh. Oke. Stephen Julio, betul. Siapa lagi? Silakan yang lain. Cinta. Halo, Cinta. Iya, Pak. Udah belum? Belum. Kenapa kok belum? Agak bingung sedikit sih. Oke, nggak apa-apa. Dev. Halo, Dev. Pak, Ya? Udah belum, Dev? belum Pak. Oke. Billy. Billy perlu dicek lagi tuh, ngitungnya bener nggak? Nah, betul Nathan. Nah, itu hati-hati ya, jangan terbalik ya. Iya, Pak. Kebalik gitu. Iya. Davis. Halo, Davis. Ya Pak, Udah belum? masih ngitung Pak. Oke. Hardian, betul Hardian.
terus Iren. Udah belum Iren? Iren kelas berapa, Pak? Oh, emang ada kelas berapa? Ada 8 sama 8 ya, Pak? Oh, yang kamu yang 8D aja. Iren Rose. Oh, saya masih hitung, Pak. Oke, udah segera ya. Iya, Pak. Jesli, betul Jesli. Siapa sih? Jesli Anabel. Oke, betul. Coba Jesslyn ya, bukan Jesli yang tadi. Kesia mana Kesia? Kok nggak ada suaranya nih? Kesia Lasmarito. Tampu Bolon. Ya Pak, Udah belum? belum Pak, masih bingung. Dicermati dulu. Davis betul, tapi itu dibagi gitu ya, sampai sederhana. Davis sudah betul Davis. Dibuat pecahan biasa gitu. Desimal, dibuat desimal aja. Coba apa ya? Areta. Ya Pak, Udah belum? benar Pak. Saya masih Siapa ini? Siapa ini? Hanung. Ya, betul Hanung. Betul. Oke. Udah ada beberapa ya yang mendapatkan ya. Kita langsung aja ya. Kita bahas bersama. Oh, ini ada lagi. Satu lagi. Siapa ini? Diaksa. Ya, betul. Diaksa. Oke, kita lanjut. Coba bahas bersama ya. Nanti yang belum tahu ini stop menulis dulu, lihat ke layar ya. Jadi pertama yang diketahui itu kan satu cepat rambat cahaya di medium dan di udara. Berarti ini V-nya adalah 2,4 kali 10 pangkat 8 kan. Sedangkan di udara berarti kan C 3 kali 10 pangkat 8. Nah yang ditanya itu indeks bias medium. Nah lihat karena dia bandingkan antara cepat rambat di medium dan di udara berarti ini indeks bias mutlak. Nah kalau indeks bias mutlak kan berarti N tinggal bandingkan tuh C di udara bandingkan dengan C di air. Ya betul ya ini bukan di medium gitu. Nah, C-nya kan 3 kali 10 pangkat 8. Di medium 2,4 kali 10 pangkat 8. Sederhanakan. 10 pangkat 8-nya dihilangkan. 3 dan 24. Dikalikan 10 dulu kan 30 dan 24. 30 dan 24 dibagi 6. Di atas dapat 5. Di bawah dapat 4 kan. Nah, maka hasilnya adalah 5 per 4. 5 bagi 4 itu berapa? 1,25. Gitu. Yang sudah mendapatkan ini sudah banyak sih. Jadi terima kasih ya. Sudah betul. Gitu. Ada yang mau bertanya nggak soal nomor 1 ini? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Saya clear kalau gitu ya. Nanti tonton di
video ulasannya ya. Oke, nomor 2 sekarang. Nah, indeks bias air sama dengan 1/3. Ini maksudnya 1/3 gitu ya, bukan. Ini 1/3 gini. Maksudnya gitu. Indeks bias airnya itu 1/3. Pertanyaannya adalah berapa cepat cahaya dalam air. Gitu. Ini indeks bias mutlak ini, milik air itu 1/3. Berapa kecepatan cahaya dalam air? Pertanyaannya itu. Yo, siapa yang bisa menemukan? Ingat, karena ini indeks bias air, berarti kalian bisa menggunakan persamaan yang sebelumnya itu tadi untuk menentukan kecepatan cahaya di dalam airnya. Nah, kecepatan cahaya di udara berapa, Pak? Nah, kamu udah tahu kan tadi 3 kali 10 pangkat 8 kan? Gitu. Yo, siapa yang bisa? Silahkan ditulis di room chat. Natasha. Coba dicek dulu, Natasha. Kayaknya, bentar ya, saya cek juga ya. Bisa betul, bisa nggak? Nah, yang lain silahkan mengikuti si Natasha. Livi ya, Livi. Nathanael. Oke, saya belum tahu ya ini, tapi jawabannya Natasha dan Nathanael beda. Marco, Pak, bukan Nathan, Pak. Oh iya, Marco ya, Marco sama Livi beda. Coba dicek deh. Saya sih cenderung ke Marco. Livi coba dicek hitungannya coba. Yuk yang lain boleh mengikuti. Coba siapa ya? Vero mungkin? Vero udah belum? Sorry, saya mute. Vero. Iya, Nah, udah belum? belum lagi ngitung, Pak. Oke. Siapa ya? Karin. Oh ya, Elizabeth silahkan kalau mau izin. Karinina. Saya juga lagi ngitung, Pak. Oke. Nah, ini. Benedikta Kesia. Oke. Iya, Pak. Udah belum? Belum, Pak. Masih ngitung. Kamu sekarang jarang ada suaranya ini. Ruben Perdana Sitorus. Halo Ruben. Halo Pak. Udah belum? Belum Pak. Kamu ngitung kan tapi?
Iya, ini lagi ngitung. Oke. Kimi? Halo Kimi? Gak ada suaranya Kimi. Kenapa, Pak? Oh, udah belum? Lagi hitung, Pak. Ayo segera dong. Tore. Tore. Ya, Pak. Ya, udah belum? Belum, Pak. Segera dong. Tore Bramantia. Ini baru ada 2, Marco dan Livi. Ya, segera disusul yang lainnya. Jadi sama ya. Prinsipnya sama, menggunakan persamaan yang sebelumnya tadi. Karena ini kita bicara indeks bias dan juga kecepatan cahaya, berarti menggunakan persamaan yang tadi. Ini indeks bias air ya, berarti mutlak milik air ya. Bisa dari sini. Yang dicari kan ini nih. Cepat rampat cahaya dalam airnya. Nah ini indeks bias airnya kan. Nah kamu bandingkan dengan udara atau berarti? Di udara kan cepat rambat di udara berapa? Kan kamu tahu C-nya. Jadi kalau tahu C-nya, kecepatan di airnya ya kamu tahu kan. Kan gitu. Yang diketahui N air 1/3 itu berapa? 1 kali 3 tambah 1 kan? 4/3. Iya. Itu N-nya 4/3. Nah yang ditanyakan itu kita sebut sebagai V kan tadi kesepakatannya kalau indeks bias di medium. Mediumnya kan air. Berarti ini V ini ya indeks bias, kecepatan cahaya di air. Nah ini berapa? Dari sini kan bisa. Yuk. Oke, Natasha betul, Livi betul. Nah, Marco betul, tadi baru Livi dan Marco ya, ini Livi dan jawab lagi. Yuk, yang lain menyusul. Keisha Lasmarito betul. Nah, yang lainnya lanjut terus. Ayo satu lagi kita bahas, karena ini udah jam 10.30 loh ternyata. 5 menit lagi ya. Kesulitan di apa? Oh, ini ada lagi nih. Marsha. Kurang tepat Marsha. Jasmine. Kurang tepat. Ngitungnya kurang tepat itu. Oke, kita bahas ya. Yang lainnya dicermati. Harus belajar berhitung. Siapa ini? Nah, Raya betul. Benedik betul, tapi ada pangkatnya kan? 10 pangkat. Kan masih ada tuh. Jadi kan gini nih. Ini indeks bias air. Mutlak kan? Itu perbandingan dari kecepatan cahaya di udara dibandingkan dengan kecepatan cahaya di air. Kan gitu.
Nah, yang mau kita cari tahu itu ini cepat lambat cahaya di air. Berarti kan kita perlu menyesuaikan persamaan. Yang ditanya itu yang taruh di ruas kiri kan. Berarti ini menjadi C dibagi dengan indeks bias di air. Siapa ini? Karinina, betul. Ya. Nah, kemudian kita masukkan, walaupun informasi cepat lambat cahaya di udara nggak diketahui, tapi kita pasti menulisnya dengan 3 kali 10 pangkat 8. Ya kan? Maka di sini 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi dengan indeks bias airnya kan 4/3. Nah, perhatikan ini. 3 dibagi 4/3. Operasi matematikanya gimana? Berarti 3 dikali 3/4 kan gitu tuh? 3/4 ya. Iya, harus tahu ya. Berarti ini jadi 9/4 kali 10 pangkat 8. 9 bagi 4 itu berapa? 2,25 kan? Iya. Nah, ini jawabannya untuk soal nomor 2. Gitu anak-anak. Nah, kalau tadi ada yang menemukan hanya 2,25-nya, ininya belum ditulis berarti. Si siapa? Benedik sama Raya tadi. Kalau Mikal berarti kamu nggak melihat bahwa ada pembagi 4-nya. Gitu ya. Oke, saya pikir sampai di sini dulu materi kita untuk pembiasan. Dan saya menginfokan, kita akan mengadakan ulangan tentang pemantulan. Jadi dari hukum pemantulan sampai pada cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, pakai GPT. Minggu depan, tapi di luar jam fisika. Jadi saya akan jadwalkan entah hari Senin atau Selasa gitu, pulang sekolah gitu. Gitu ya anak-anak, jadi mohon kerjasamanya. Tolong pelajari video-video yang sudah saya berikan di YouTube, karena materinya dari sana dan contoh soal dan pembahasannya juga nanti akan saya gunakan untuk ulangan. Mirip-mirip dengan itu. Maka simak baik-baik videonya. Sekian anak-anak untuk hari ini. Terima kasih.